wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari Muwida dari Divisi Legal. Minggu kali ini saya akan membahas lagi tentang buku yang sama kayak minggu-minggu kemarin, yaitu The Things You Can See Only When You Slow Down, karyanya Haemin Sunim. Dimana buku ini isinya pakai bahasa Inggris semua full. Kebetulan saya belinya yang bukan yang translate tapi yang real bahasa Inggris. Di minggu kali ini pembahasannya akan lanjut ke chapter 2 karena pembahasan chapter 1 tuh ada 2 subjudul ternyata. Dan sekarang udah masuk ke chapter 2. Di chapter 2 ini kita akan bahas tentang mindfulness atau kesadaran diri. Subjudul yang pertama di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang befriend your emotion gitu. Jadi berteman dengan emosimu gitu. Jadi di subjudul yang ini itu membahas tentang gimana sih caranya kita merubah sesuatu yang negatif dari diri kita, kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari hal itu gitu. Jadi Haemin Sunim ini bercerita kalau banyak banget pengikutnya dia di Twitter or sosmednya dia yang lain itu cerita tentang hal-hal negatif yang ada di kehidupannya, kayak misalkan tentang emosinya, kemarahan, kecewa dan segala macam. Kadang kita punya, tiap manusia kayaknya punya anger issue sendiri gitu ya. Jadi banyak banget tuh yang cerita kayak gitu ke dia di sosmednya. Terus akhirnya dia tuh menyimpulkan bahwa nih di sini ada strong negative emotion tuh gak bisa kita kontrol. Jadi kayak kalau menurut dia itu semakin kita mengkontrol rasa negatif itu, kayak misalkan kemarahan, kebencian gitu, kita kontrol dia gitu, jadi semakin rasa itu tuh berontak. Nah, dia tuh nemuin cara gimana caranya kita bisa mengatasi hal-hal negatif itu. Nah, terus nih, so what should we do di sini? Terus dia bilang gimana caranya kita bisa mengerti dari negative emotion, terus dan berusaha untuk menyelesaikan perasaan itu. Jawabannya adalah kita harus separate itu apa ya, memisahkan gitu loh antara ini tuh apa sih bentuk dari negatif, energi negatifnya, entah itu marah, kebencian gitu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu itu tuh bentuk emosi apa kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita udah tahu nih energinya itu apa, terus kita bakalan mengubah energi negatif itu tuh menjadi sebuah energi yang positif dengan cara observasi. Kayak misalkan contohnya itu tuh ternyata energi marah. Kita tahu kalau itu tuh energi marah kita karena kita udah observasi akan energi itu gitu. Setelah kita tahu, kita sadar kan apa yang kita lakuin itu adalah bentuk dari energi marah gitu. Jadi kita bisa mengatasinya dengan cara menenangkan kemarahan itu gitu, meredam kemarahan itu gitu. Kayak contohnya misalkan kita benci sama sesuatu gitu kan, kita benci sama sesuatu, terus kita kenapa nih gitu kan, energi negatif apa nih gitu, oh ternyata kebencian gitu.
Nah, gimana caranya rasa benci itu tuh berubah jadi energi yang positif gitu. Jadi kita berusaha mencari apa sih, ada hal apa sih di dalam yang kita benci itu. Kayak misalkan orang, kita benci sama satu orang itu, ada hal positif apa di dalam orang itu yang bisa akhirnya bikin kita berpikiran positif gitu terhadap itu, yang akhirnya kita jadi nggak benci lagi gitu. Jadi intinya dari buku ini tuh, kita tuh jangan fokus ke energi negatif ya, tapi kita harus observasi dulu nih, perasaan apa sih ini yang muncul dan timbul kayak gitu. Makanya di sini kan juga judulnya kan udah jelas kan bahwa befriend your emotion gitu, jadilah teman dari emosimu gitu. Jadi ketika kita marah, ketika kita membenci gitu, ketika kita kecewa, kita harus tahu dan bisa membedakan kalau itu tuh rasa marah, rasa benci, dan rasa kecewa gitu. Jadi setelah kita tahu itu, kita observasi gimana caranya rasa itu tuh bisa berubah jadi energi positif gitu. Dan menurut si Haemin Sunim ini, lebih mudah kita bisa merubah energi itu menjadi energi positif ketika kita bisa mengclearkan itu tuh perasaan apa gitu intinya. Jadi semua energi negatif itu bisa dikotak-kotakan bentuknya seperti apa, diobservasi rasanya gimana, dan diubah menjadi energi positif gitu caranya. Jadi nggak mudah buat merubahnya, tapi kita bisa pelan-pelan buat merubahnya gitu. Jadi kayak misalkan rasa marah, nggak mudah buat merubah rasa marah itu menjadi rasa yang bisa kita kontrol gitu. Tapi setelah kita tahu, oh itu tuh rasa marah, kita bisa sedikit demi sedikit mengkontrol rasa emosi itu gitu. Semuanya pasti bisa dengan belajar dan observasi yang benar gitu, menurut Haemin Sunim. Mungkin itu yang bisa di-share di minggu ini. Semoga kita bisa lebih punya self awareness lagi, kepedulian sama diri kita sendiri dengan mental health kita gitu, dengan kesehatan mental kita, dan lebih bisa mengenal lagi semua emosi yang ada di dalam diri kita. Itu sih, mungkin itu cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.